Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini mau melakukan diskusi tentang tema toleransi dari bab 4 pelajaran Al-Quran dan Hadis. Subbabnya surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan surat Al-Kahfi ayat 29. Oke. Jadi hari ini ada Bagas, Fauzan, Wahyu, Gali, dan saya sendiri. Langsung ke bahasanya. Yang pertama surat Al-Kafirun. Bacain dong ayatnya, surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la an 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Adapun artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jelasannya dong, masih bingung nih jelasannya. Saya bisa menjelaskan. Boleh. Jadi surat Al-Kafirun itu turun ketika Nabi Muhammad didatangi oleh sekumpulan kaum kafir Quraisy untuk bernegosiasi, atau istilahnya itu diskusi untuk mengajak perjanjian 1 tahun menyembah berhala milik kaum kafir Quraisy. Jadi semua kaum muslimin Nabi Muhammad itu menyembah bersama kaum kafir Quraisy berhala. Tapi pada tahun kemudian kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy bersatu untuk menyembah Allah. Namun usulan tersebut ditegas dan dibatalkan, ditolak secara mentah-mentah oleh Nabi Muhammad, karena yaitu mereka hanya menyembah atas ingin bernegosiasi atas agar ya ibaratnya Nabi Muhammad ingin dia itu tidak segampang itu dikendalikan sama orang kaum Quraisy. Setelah itu surat Al-Kafirun pun jatuh dan kepada Nabi Muhammad untuk mempertegas semua penjelasan tersebut. Pada surat Al-Kafirun ayat 1-3 itu jelaskan bahwa sesembahan kafir Quraisy itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat keempat dan kelima itu jelaskan bahwa kaum kafir Quraisy itu tidak akan menyembah Allah secara ikhlas kalau menurut negosiasi tersebut. Dan ayat yang 6 itu dijelaskan bahwa standar toleransi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi itu kata tegas semua negosiasi tersebut. Jadi negosiasi itu tidak berjalan dan dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Kita sebelum nih contoh toleransinya gimana? Ada yang bisa kita ambil dari surat Al-Kafirun ini? Berdasarkan ayat ke-6 yang tadi itu, untukmu agamaku, untukku agamaku. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lagi di acara gitu kita hari Minggu ada kerja kelompok. Kebetulan itu teman kita itu ada yang non-mus, Kristen Katolik gitu. Dan biasanya hari Minggu kan ada rutinan ibadah ke gereja gitu. Kita harus bertoleransi, kan biasanya kalau kerja kelompok pagi-pagi, tapi yang ini teman kita yang Kristen itu nggak bisa. Jadi kita harus ibaratnya nggak apa-apa lah ngalah, kan sore juga bisa. Jadi kita kerja kelompoknya sore, tapi ketika sore kita sholat asar itu kita minta izin ke teman Kristennya untuk sholat asar dulu, karena itu sebagai tanda saling toleransi. Oke, makasih buat penjelasannya. Lanjut ke surat Al-Kahfi ayat 29. Silakan buat dibacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lit-talimina naran aqada bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas sarab
wasya'a asmur tafaqo. Untuk artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Jelasannya gimana? Jadi dalam Quran Surah Al-Kahfi yang sudah ayat 29 yang sudah dibacakan tadi, itu disebutkan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang hendak beriman, bersegeralah untuk beriman, karena itu merupakan suatu kebaikan baginya. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka dipersilakan, karena tidak ada paksaan dalam agama rahmatan lil alamin ini. Dan tidak ada kerugian sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Justru mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan bagi orang-orang yang zalim telah disediakan neraka yang gejolaknya mengelilingi mereka. Dan disebutkan juga ketika mereka meminta minum dikarenakan rasa haus yang sangat mencekik, mereka diberikan air seperti besi mendidih yang akan menghanguskan muka mereka. Bahkan minuman tersebut tidak menghapuskan kehausannya sedikit pun. Dan itu adalah minuman terburuk, dan neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, dari penjelasan tadi kan dijelaskan nasib orang-orang zalim atau orang-orang kafir kelak akan ditempatkan di dalam neraka. Nah, yang ganjel nih, orang-orang kafir atau orang-orang zalim yang masih hidup tuh nasibnya gimana? Kalau boleh tahu. Ada referensi boleh? Ya, kalau pendapat saya sendiri, kalau orang-orang kafir itu ketika di dunia, ya seperti yang kita lihat, kebanyakan orang kafir itu mereka dibukakan segala pintu nikmat, baik harta, kemudian wanita dan sebagainya, tahta juga iya. Nah, itulah nanti konsekuensi mereka di dunia ini. Mereka akan diberikan banyak kenikmatan sehingga mereka itu akan lupa dengan hidayah. Hati mereka akan tertutup, telinga mereka akan tertutup, mata mereka akan tertutup. Bukan dalam arti buta, tuli ataupun bisu, tapi mereka itu akan ditutup untuk mendapatkan hidayah seperti itu. Jadi mereka akan terus-menerus dalam kesesatan hingga datanglah hari yang pembalasan. Gitu. Sini boleh. Boleh. Silakan. Jadi yang menurut penjelasan Bayu kan rata-rata orang kafir itu diberi nikmat oleh Tuhan semesta alam ya. Terus bagaimana nasib orang kafir yang tetap ditakdirkan menjadi orang yang susah? Apakah di akhirat akan mendapatkan konsekuensi yang sama juga dengan orang kafir lainnya? Terima kasih. Silakan. Aku nanya. Jadi itu kan statusnya masih kafir ya, berarti dia belum masuk Islam dan dia itu nggak beriman kepada Allah. Nah, bentar. Berarti dia kafir sampai mati dong? Iya. Iya. Kafir sampai mati. Terus hidupnya susah gitu. Iya. Bisa berat sih, bisa berat. Iya betul. Tersiksa berat. Berarti langsung masuk neraka kan? Karena emang kan orang-orang kafir itu nggak dihisap, langsung masuk ke neraka. Oke. Cukup lah, insyaallah. Sisanya wallahu alam karena cuma diskusi. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan atau diskusi kali ini yaitu intinya kita nggak boleh menghina atau mencela kepercayaan atau agama orang lain. Dan terus kalau misal intinya kita juga nggak boleh ikut-ikutan segala kegiatan ataupun budaya-budaya mereka, karena kita kan orang muslim dan juga sudah diterangkan dalam Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi ya kalian atau kita itu yang ngikut apa yang budaya kita aja. Kita kan muslim, berarti yang ngikut budaya muslim aja, nggak usah ikut-ikutan mereka yang Natal segala macam atau ibadah mingguan. Oh tidak boleh, itu nggak boleh ya, kayak pacaran aja nggak boleh kamu Valentine sama siapa kamu. Nah terus jadi intinya juga semua ada konsekuensinya. Kalau Anda beriman ya konsekuensi Anda ada, kalau Anda mau
keluar dari Islam atau murtad, yang monggo. ya berarti kan dikategorikan kafir, ya sudah ada konsekuensinya, sudah dijelaskan tadi. Dan cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.